Belum mulai. Teman-teman di sini sudah punya VSC ya? Visual Studio Code kan? Udah Kak. Udah, masih aman ya? Gimana dengan Raffi? Masih punya? Nah, kalau harusnya sudah ada Python Start, Python Pro 1 harusnya sudah ada ya, VSC. Nah, hari ini kita akan pakai gitu ya VSC-nya untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, ya. Oke, supaya saya tidak seperti radio guys gitu ya. Apakah ada yang bisa bersedia untuk on cam kah teman-teman? Jadi saya tidak sendirian. Oke, terima kasih ya. Yang lain guys, apakah bisa on cam? Ya deh, kita mengajar. Hmm, yap. Startnya salah nih. Nah, kita slideshow. Oke, jadi kalau di pertemuan terakhir kita sudah review ya, dua pertemuan terakhir ya. Kita review soal apa itu objek, apa itu class gitu ya, apa itu dictionary, apa itu list, apa itu variable gitu ya. Nah, saatnya kita maju teman. Nah, kali ini materi kita adalah ini ya teman-teman ya, pengantar pengembangan seluler. Nah, ini oke. Ya, sebenarnya kalau kita bicara soal seluler ya, yang terbayang di pikirannya teman-teman itu apa guys? Apa guys? Sosmed Kak. Sosmed. Terus apa lagi? Apa lagi? Ya, ini nih coba teman-teman lihat ya contoh yang di presentasi. Mungkin ada pesaing Uber, TikTok, atau Minecraft. Nah, dari tiga ini ya, tiga ya bisa kita bilang program ya. Teman-teman tahu Uber nggak? Ada yang pernah pakai Uber atau Grab deh, Grab, Grab. Yang lagi hype kan Grab kalau nggak Gokar kan? Ya, Gojek gitu ya. Nah, antara Grab, TikTok, atau Minecraft, kira-kira persamaannya apa, guys? Sama-sama lebih dari satu orang. Ada banyak orang. Oke, ada banyak orang pembuatnya ya. Nah, tapi lebih ke arah teknisnya ya. Maksudnya aplikasi Grab, TikTok, sama Minecraft itu sama-sama ada kesamaannya nih, guys. Sama-sama apa, guys? Ada yang bisa nebak nggak? Sama-sama apa, guys? Sama-sama ada di handphone ya, teman-teman ya, atau di Android. Nah, biasanya kalau di Android, kalau di program kan ada banyak ya ekstensinya. Kalau di Android biasanya ekstensinya APK nih. Ada yang tahu nggak APK itu apa? Ya ini trivia ya di luar mata pelajaran. Ada yang tahu kepanjangan APK itu apa? Android Package Kit. Oke, saya kira aplikasi gitu ya. Oke, sudah modern ya. Oke, oke. Itu ya. Oke, terus ya ini ada kosakata baru ya yang untuk di dalam dunia startup ya teman-teman ya. Ada yang namanya file fast ya. Fail fast, gagal cepat ya teman-teman ya. Adalah pendekatan kerja yang didasarkan pada toleransi terhadap kesalahan dan menguji sejumlah besar hipotesis. Nih, nah ini ya ketika Anda membuat kesalahan, Anda mempelajari hal-hal yang lebih baru ya, dengan lebih cepat, meningkat sebagai seorang spesialis dan pada akhirnya mencapai kesuksesan. Ya bisa dibilang trial dan error ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau mencoba sesuatu yang baru, jangan takut ya teman-teman ya. Oke. Ini ya. Hmm. Nah, ya ini startup yang mungkin ada di sekarang ya. Oke, contoh startup. Nah, kali ini kita akan menggunakan yang namanya Kivi, teman-teman. Ada yang tahu nggak Kivi, guys? Ada yang pernah dengar nggak Kivi? Ada yang tahu? Nggak tahu ya. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar yang namanya PyQt ya. PyQt. Nah,
Kalau PyQt itu adalah library atau modul Python yang digunakan untuk membuat tampilan atau user interface untuk PC ya atau laptop gitu ya. Nah, kalau Kivi ini sama, hampir sama kayak PyQt, cuman lebih ke arah Android tuh. Nah, dengan teman-teman belajar ini ya, teman-teman bisa membuat sebuah aplikasi ya. Diharapkan membuat sebuah aplikasi. Aplikasi yang dapat berjalan di Android atau HP-nya teman-teman ya. Nah, ini perpustakaan Kivi. Oke, siapa di sini yang sudah pernah belajar ngoding untuk ini, mobile app? Ya kan, di sini anak-anak SMK kan? Siapa yang anak-anak SMK? Alfa, terus siapa lagi? Ardana atau Raffi ya? Saya lupa. Saya SMA Oh, mau atau sudah nih? Sudah pernahkah? Ada yang sudah pernah? udah pernah dulu. Oke, biasanya kalau kita belajar soal mobile app ya, kira-kira bahasa pemrograman yang sering dipakai apa, guys? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang udah pernah nyoba nggak? Saya pernahnya pakai yang blok gitu. Oh, pakai Codular atau enggak App Inventor ya? Pakai tung kabel pas itu. Oke. Berarti belum pernah ngoding secara langsung ya? Ada yang pernah pakai Belum. ini nggak? Android Studio nggak? Yang SMK mungkin? Atau ini deh, mungkin kalau udah ada yang pernah belajar pakai Dart. Oh, belum. Oke, berarti belum semua. Ya ya udah, gak apa-apa. Ya, em, kita akan belajarnya pakai yang namanya Kivi ya, teman-teman ya. Nah, dengan Kivi ini kita bisa buat aplikasi Android, sebuah tampilan ya, tampilan aplikasi bisa pakai ini. Dan ini pakai Python. Kalau pakai Python harusnya lebih lebih gampang dan lebih mudah kita pelajari, teman-teman ya. Nah, tidak jauh berbeda dari yang teman-teman sudah pelajari yang sebelumnya kayak PyQt. Oke, eh yap, tanpa berlama-lama lagi, silahkan teman-teman open Visual Studio Code-nya teman-teman. Kita coba ya aplikasi yang ada di ini kursusnya ya, course-nya. Saya share entire screen. Escape. Aduh, nge-lag. Nah, escape. Halo virus. Oke. Oke, bisa dibuka VSC-nya ya, terus kita login ke Algo Nova-nya ya. Nah, punya saya loading ya. Oh, lah, log out. Ah, hmm, kita grup. Oke, coba teman-teman buka yang nomor satu ya. Ini dia. Sip, silakan dibuka teman-teman. Nah, Kak Fendi kasih waktu dulu nih untuk teman-teman membuka.
Oke, bagi yang sudah buka bisa ini ya, bisa kasih reaction ya. Jadi Kak Fendi tahu nih siapa aja yang sudah buka nih VSC-nya. Buka VSC-nya terus ke modul ya, ke kursus nomor satu nih. Sudah. Oke, Alfa, Virus. Oh, Virus sudah nih. Alfa, udah? Aman? Masih loading kah? Kita tunggu aja. Chat, belum? Oh, udah. Udah ya? Nah, oke. Kalau teman-teman lihat ya, di nomor satu, ya ini nama filenya TryKivi ya. Jelek sekali ya namanya TryKivi. Oke. Nah, di sini itu ada baris kode yang sudah ada defaultnya. Jadi ini bukan tugas, tapi ini contoh. Oke, coba kita lihat mulai dari baris 4 dulu nih. From kivi.app import app. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ini apa teman-teman? Ayo, ini apa guys? Ada yang tahu nggak? Kalau di PyQt kan from from PyQt import sesuatu kan gitu ya. Pak Fendi lupa nih PyQt ini punya apa aja gitu ya. Nah, sekarang nih from kivi.app import app. Nah, kira-kira ini apa guys? Memindahkan bukan Kak? Memindahkan? Yakin. Ya. Ini adalah import kelas utama ya teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa import gitu ya. Nah, kalau bilang import di sini berarti kita itu akan mengambil dari library atau kita ambil dari file yang lain. Ingat ya kalau di Python kita bisa import beberapa library, salah satunya Kivi ini teman-teman. Nah, oke. Jadi kita panggil Kivinya dulu atau kita import dulu Kivinya. Sampai di sini ada pertanyaan guys? Aman ya? Basicnya ya. Oke, kita lanjut nih. Baris 7 sama 8. Nah, sebenarnya sudah ada komennya ya, sudah ada keterangannya. Let's create a descendant class app. Nah, kira-kira baris 7 dengan 8 ini apa, guys? Ada yang tahu nggak? Yang udah pakai PyQt nih, atau yang udah belajar Python Python Pro 1. Ada yang bisa nebak nggak ini apa, guys? Hmm. Ada yang bisa nebak? Wah, nggak ada. Ya, ini adalah kelas ya, teman-teman ya. Udah kelihatan ya. Di sini ada kelas. Nah, tapi ini kelas bukan sembarang kelas karena kita kelas ini adalah kelas turunan atau kelas anak, teman-teman. Atau bisa dikatakan descendant ya, teman-teman ya. Nah, apa itu kelas anak? Ya. Jadi kelas anak itu adalah kelas yang memiliki properti atau metode yang dimiliki oleh parent class, teman-teman. Nah, kelas anak pasti punya, tapi kelas anak itu juga bisa dimodif ya, teman-teman ya, atau ditambahkan lagi. Dalam hal ini, kelas parentnya ya atau kelas utamanya itu yang app ini teman-teman. Tuh. Jadi ini adalah kelas anak ya. Atau kalau teman-teman pernah dengar namanya inheritance. Ada yang pernah dengar nggak? Nah, Kak, Pernah? Aman sampai di sini? Masih bisa ngikutin saya kah teman-teman? Ya. Ini udah malam guys ya. Mohon fokus, mohon fokus. Gimana aman guys sampai di sini? Nah, jadi di sini kelas ini sudah ini ya. Sudah jadi inheritance. Dia memiliki
properti sama metode punyanya app. Nah, yang di baris 10 ini apa nih guys? Apa ini? Ada yang bisa nebak gak? Ini apa? Kalau baris 4 kan kita panggil Kivi, baris 7 kita buat kelas anak ya. Terus kita inherit dari app. Nah, kalau baris 10 ini apa guys? App sama dengan my app, tapi A-nya kecil. Variabel. Benar ya. Ini yang app-nya variabel nih. Sama dengan my app. Nah, berarti di sini ngapain nih? Ada yang bisa bantu jawab gak? Ini ngapain nih baris 10? Ada yang tahu? Ngapain guys itu? Ya, ini buat objek ya teman-teman ya. Ya, objeknya app. Karena variabelnya namanya app ya. Nah, yang terakhir baris 11 kita run ya teman-teman ya untuk dijalankan. Nah, coba teman-teman jalankan ya. Nanti bentuknya muncul ya harusnya hitam gitu. Nah, nih. Oke, coba dijalankan. Bisa nggak? Ini adalah basicnya dari Kivi, teman-teman. Muncul guys? Aman? Muncul Kak, aman. Aman ya. Oke. Hmm. Nanti munculnya seperti ini ya, karena ya jendela kita masih belum ada isinya ya teman-teman ya. Jadi hitam ya teman-teman ya. Oh, ada yang join nih, Daryl. Oke, halo Daryl. Ya, yang baru join Daryl bisa buka VSC-nya. Kita hari ini belajar yang namanya Kivi ya. Kivi ini library untuk membuat sebuah aplikasi Android atau OS bisa. Benar Kak? Ngelek. Oke, bisa dibuka VSC-nya guys. Nah, ini semua itu adalah kode dasarnya teman-teman ya. Jadi ketika kita mau pakai Kivi, pertama kita harus import pasti ya teman-teman ya. Karena Kivi itu library-nya terpisah dari Python pada umumnya. Jadi kita harus import dulu. Dan biasanya kalau teman-teman secara manual ya, nggak pakai extension algoritmik ya, Algonova ya teman-teman ya. Teman-teman harus install dulu teman-teman. Nah, tapi karena kita pakai algoritmik atau Algonova, dia sudah ada ya. Nah, terus dia harus punya kelas anak ya teman-teman ya, seperti ini. Habis itu kelas anaknya baru kita panggil untuk run ya teman-teman ya. Jadi dia baru bisa berjalan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan guys? Aman? Ada Saya yang? mau nanya, ini kenapa muncul layarnya hitam ya Kak? Oh iya, Emang, memang hitam emang layarnya. fog gitu ya? Ya, karena belum ada ininya ya, belum ada tampilannya kita. Jadi ya hitam aja nih. Gelap. Oke, memang seperti itu guys. Karena dia masih belum ada namanya widget. Nah, setelah kita udah belajar basic dari Kivi ya teman-teman ya, atau cara memanggil Kivi, memakai Kivi, basicnya seperti apa, selanjutnya kita akan belajar yang namanya widget teman-teman. Nah, ini ya. Oke, ini nggak perlu ya kita langsung di sini aja. Nah, ini teman-teman. Nah, widget. Apa itu widget, guys? Nah, yo, kalau dilihat dari skenario atau dari ilustrasi ini, kira-kira widget itu apa, teman-teman? Menurut teman-teman? Platform. Platform. Bisa dibilang seperti itu. Apa ya? Hmm, apalagi nih, apalagi bukan platform ya? Kurang tepat, kurang tepat.
Ya, apa lagi guys? Apa lagi? Kalau template Kak, Template. Template yang seperti apa nih? jadi kita tinggal nyusun-nyusun aja gitu Kak. Hampir benar, hampir benar. Oke, yang lain, yang lain. Apalagi guys, apa itu widget? Atau ada yang mau googling gitu? Santai aja guys, kalau kalian di kelas saya, kalian mau googling, mau chat GPT, gak apa-apa ya teman-teman. Asalkan teman-teman mengerti. Oke, ada yang tahu widget ini apa? Atau gini deh, di sini ada yang pernah belajar HTML nggak? HTML nggak? Oh, ada yang pernah, ada yang mengangguk ya. Berarti yang SMK harusnya pernah ya. Nah, biasanya kalau di HTML gitu ya, itu terdiri dari apa nih dalamnya? Disebut apa guys? Ada tombol ya, ada label ya. Itu sebutannya apa guys? Body, head, sama index. Mas. Body, head, sama index itu sebutannya apa? Body, head, sebutannya elemen ya guys ya. Nah, jadi widget itu adalah elemen teman-teman. Sama kayak HTML ya. Nah, di widget itu teman-teman bisa buat label, terus button, terus apa lagi ya? Banyak ya widget kalau nggak salah. Ada text input ya teman-teman ya untuk masukin teks. Nah, jadi widget itu adalah komponen visual ya yang membentuk sebuah tampilan. Kalau dalam hal ini aplikasi ya. Karena kan kita pakai Kivi ya. Nah, widget dapat merespon peristiwa. Nah, biasanya kalau teman-teman pakai JavaScript ya, nah pasti teman-teman tahu yang namanya event handler. Tahu nggak event handler itu apa, guys? Contohnya, contohnya. Yang jago JavaScript nih, atau yang pernah pakai JavaScript. Nih, on click, on scroll, on focus. Ya. Nah, itu kan disebut event ya, event handler. Nah, sama widget juga bisa kita kasih seperti itu untuk menjalankan sesuatu ya, teman-teman. Oke, ini perbedaan ya antara widget PyQt sama Kiwi ya. Kalau PyQt setiap widget tanpa induk muncul di jendela baru ya, jadi setiap komponen nanti dia muncul sendiri-sendiri. Nah, kalau Kiwi build mengembalikan satu yang utama, jadi ada satu bodinya ibaratnya teman-teman ya. Nah, di dalam situ banyak widget lainnya yang menumpuk satu dengan yang lain. Atau yang ibaratnya kalau di dalam HTML, di dalam body itu kan banyak elemen yang lain ya, yang membentuk sebuah website gitu. Jadi konsepnya kalau ini kurang lebih kayak HTML ya menurut saya. Tapi beda juga sih. Oke, sampai di sini aman guys tentang widget. Aman, aman. Ada pertanyaan kah? Masih bisa mengikuti saya teman-teman? Ya, kalau teman-teman merasa ada pertanyaan atau saya terlalu cepat, bisa langsung di ini ya. Di-cut aja teman-teman ya. Supaya bisa kita ulang. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke ininya lagi ya teman-teman ya. Nah, VS Code. Oh, hmm, oke. Algoritma. Oke, bisa dibuka untuk yang algoritmik nomor 2 guys. Nah, kita lanjut ke nomor 2 ya. Nah, ini teman-teman. Tuh. Oke, silakan dibuka guys, nomor 2 guys. Kita ke VSC lagi, nomor 2. Nah, kalau teman-teman pakai VS Code ya, terus teman-teman merasa, waduh Kak, ini tulisannya ke kanan terus gitu ya, terlalu jauh. Teman-teman bisa pakai word wrap ya teman-teman ya, atau tulisannya bisa dibuat seperti panjangnya ininya, tampilannya ya, dengan menekan tombol Alt Z teman-teman. Nah, nanti dia seperti ini. Tuh, nggak mau? Oh ya, udah ya. Ini Alt Z. Tuh. Jadi dia semakin kecil jendelanya aman ya guys. Tuh. Dia nggak akan ke kanan. Oke, dibuka dulu guys, nomor 2.
Oke, sudah dibuka guys? Aman? Yang Sudah sudah Kak, aman. dibuka, oke. Sip. Ya, yang lain, Ardana, Daryl. Daryl sudah ya? Alfa, benar Kak? Oke. Ya, kita tunggu dulu nih. Ya, Alfa sambil ngopi gitu ya. Ya, mantap, sudah kelihatan ya orang programmernya ya. Ya, harusnya saya juga sedia kopi ya di sini. Supaya juga cospleng. Oke, sudah guys, sudah dibuka. Aman ya? Ada yang belum? Atau ada yang kesusahan guys? Oke ya. Nah, sekarang kita lihat nih teman-teman. Kalau yang tadi ya, kita cuman punya from kivi.app import app. Nah, sekarang kita punya lagi nih from kivi.uix button ya teman-teman ya. Kita import button. Nah, jadi library dari Kivi itu gak cuma satu ya teman-teman ya. Dia punya banyak ya teman-teman ya. Nah, setiap widget itu akan menambahkan satu library ya. Nah, ini teman-teman. Contohnya kalau kita pakai button ya. Jadi kita akan menambahkan pakai ini from kivi.uix button import button. Udah ketahuan ya, kita pakai tombol atau button. Nah, lalu ya teman-teman ya, di dalam class my app-nya lagi ya, kalau tadi kan langsung pass ya teman-teman ya, langsung jalan ya. Nah, di sini sudah ada yang namanya dev build ya teman-teman ya. Nah, build ini adalah function yang digunakan untuk menampilkan sebuah widget teman-teman. Nih, lihat ya, button sama dengan button, terus kita bisa kasih teks. Jangan lupa setelah kita buat ya, setelah kita deklarasi, kita harus return teman-teman. Supaya apa? Supaya muncul. Karena kalau kita nggak return, ya kita jalankan, dia tidak muncul apa-apa guys. Gelap lagi guys ya. Nah, gelap ya. Tapi kalau saya kasih buttonnya, nah saya return buttonnya, nanti dia akan munculin tombol. Nah, tombolnya besar ya. Nah, ini tombol nih. Semuanya tombol nih. Satu tampilan tombol semua, guys. Tuh. Nah, tuh. Bisa dicoba, guys. Bisa dicoba. Oke, berhasil, teman-teman. Nah, ini teman-teman juga bisa coba yang lain ya. Misal, kalau kita mau ganti label gitu ya. Ya udah kita ganti nih UI label. Which cuman ada button ya di sini. Nah, ini saya import lagi nih from TV. Nah, label nih. Udah label ya. Bisa kita ganti nih, misalnya mau dicoba label ya. Nah, ini saya tutup dulu. Yuk, muncul. Nah, nah, ini juga bisa ya. Ini contoh kalau kita return label. Kalau kita jalankan, dia akan bentuknya seperti ini. Nah, ini label. Beda dengan button ya. Kalau button tadi bisa ada efek di kliknya. Kalau ini nggak ada, karena ini label. Ya, teman-teman bisa coba aja. Nah, contohnya di sini pakai label dengan button. Oke guys, bisa dicoba.
Oke, aman sampai di sini teman-teman? Aman guys. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Aman? Aman? Aman ya? Oke, kita lihat ada di chat. Bentar Kak. Oh, oke. Bentar Kak, lagi nyoba. Oke. Oke, oke. Oke, sambil kita menunggu yang lain, ada pertanyaan Kak sampai di sini? Masih aman? Yang aman bisa kasih reaction dong, ya supaya saya tahu nih, kira-kira teman-teman masih ikut di sini nggak nih? Oke, Raffi aman, Virus aman. Oke, Daryl dan Alfa dan Ardana, gimana? Kita lihat ada chat. Kegunaan label buat apa, Mister? Nah, sama seperti di ini ya, di HTML ya, teman-teman ya. Label itu gunanya untuk tulisan ya. Atau kalau di HTML tuh kita bisa pakai span, span atau label. Kalau button ya udah jelas ya, untuk tombol ya teman-teman ya, ketika ditekan gitu ya. Nomor 14 ini apa ya? Nomor 14 ini adalah kita eh ini teman-teman, apa namanya? Deklarasi ya, deklarasi objek ya, atau kita buat objek label. Kan tadi kan button ya. Nah, saya coba ganti pakai label, deklarasi objek. Yang sebelah kirinya variabelnya ya, sama dengan ini kan kelas ya. Kalau kelas sudah diisi data, itu kita bisa sebut dengan objek. Pelajaran minggu lalu ya, guys. Nah, ini deklarasi objek label. Nah, jangan lupa kalau kita di Kivi ya teman-teman ya, setelah kita deklarasi objek widgetnya ya, atau deklarasi widgetnya, kita harus return teman-teman. Supaya apa? Supaya muncul ya tampilannya ya. Kalau nggak di return ya dia kosong ya teman-teman ya, gelap gitu. Ini kalau mau dioret-oret boleh sih ya. Ya. Deklarasi objek label. Oh ya teman-teman ya, kalau teman-teman pakai VSC ya, Visual Studio Code, kalau teman-teman sering pakai ya, saya sarankan teman-teman juga pakai yang namanya fitur ininya, Copilot-nya ya teman-teman ya. Mantap ya teman-teman ya. Ada yang sudah pernah pakai nggak fitur Copilot-nya? Ya ini trivia dikit nih. Mungkin yang SMK, kalau SMK teman-teman kalau ngoding pakai apa? VSC atau bukan? Atau pakai compiler masing-masing kayak NetBeans, C++ gitu ya. Saya pakai VSC. Nah, kalau teman-teman pakai VSC, di mana ini? Di VSC itu banyak ya extension AI ya teman-teman ya. Ya, ada yang pakai AI Kilo. Saya belum pernah pakai sih yang Kilo ya. Saya biasanya pakai ini, Podium teman-teman. Atau pakai Copilot-nya langsung ya. Blackbox juga ada. Banyak kok ekstensi di sini untuk AI. Nah, itu sangat membantu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, setelah kita udah belajar cara untuk membuat sebuah tampilan elemen ya teman-teman ya, atau komponen untuk sebuah elemen, label, tombol,
Nah, langkah berikutnya adalah membuat komponen yang lebih rumit, teman-teman. Kan nggak mungkin ya, kita punya aplikasi cuman isinya tombol semua, satu lagi gitu ya. Atau kan nggak mungkin ya, kita punya aplikasi isinya cuman label satu doang gitu ya, halo. Ya, kan nggak bisa dipakai aplikasinya. Nah, sekarang kita akan kita lanjutkan ya. Kita belajar yang namanya widget, teman-teman. Sorry, widget. Layout, teman-teman. Nah, ini contoh UI-nya ya. Tuh. Tadi kita pakai label, kita pakai button, ya teman-teman bisa cari yang lainnya. Text input, toggle. Nah, oke. Nah, ini tadi penjelasan codingnya. Kita lanjut ke layout, teman-teman. Nah, ini tadi ya. Jadi kalau teman-teman punya banyak widget gitu ya, supaya ditampilkan semua bagaimana gitu ya. Nah, kita pakai yang namanya layout. Nah, ibaratnya layout ini sebuah kontainer ya, teman-teman ya, atau sebuah tempat untuk menaruh banyak widget. Nggak cuma menaruh, tapi kita bisa menata ya, teman-teman ya, atau mengatur. Nih. Nah, ini ada layoutnya nih. Oke, layout yang paling gampang itu adalah box layout ya, teman-teman ya. Bentuknya kotak ya, teman-teman ya. Oke, coba kita pakai ya. Nah, coba teman-teman lanjut lagi di Visual Studio Code gitu ya. Lalu kita buka nomor 3. Nah, nih. Oke, coba teman-teman buka nomor 3. Nah, di nomor 3 ini sudah ada yang namanya layout. Dan layout yang dipakai seperti yang di presentasi tadi ya, box layout ya teman-teman ya. Sebenarnya ada banyak ya layoutnya, ada linear layout, terus ada layout yang lain, tapi yang kita pakai ya, ada grid layout gitu ya. Nah, yang kita pakai sekarang itu box layout, teman-teman. Oke, dibuka dulu guys, nomor 3. Oke, sudah? Aman guys? Aman, aman, aman? Berhasil? Udah buka? Oke. Nah, kalau tadi kan kita cuma pakai satu ya, satu layout terus kita return ya. Sorry, satu layout, satu widget kita return. Nah, sekarang kita punya dua widget nih, button dengan label, teman-teman ya. Nah, nggak lupa juga kita juga import yang namanya box layout ya, teman-teman ya. Jadi setiap widget yang ada di dalam Kivy kita harus import, teman-teman. Nih. Nah, terus di dalam build-nya ya, teman-teman ya, sama kayak tadi ya, kita deklarasi objeknya, objek elemennya apa. Kalau label ya udah label gitu ya. Kalau button ya button. Nah, setelah kita deklarasi elemen, kita juga harus deklarasi layout, teman-teman. Nah, layoutnya juga harus kita buat ya, teman-teman ya. Nah, di sini karena box layout, ya udah gini aja ya, box layout aja. Nah, sebenarnya box layoutnya juga bisa kita isikan, teman-teman. Contohnya, kalau saya mau buat dia ke kanan gitu ya, bukan ke bawah, teman-teman bisa pakai yang namanya orientation vertikal. Nah, nanti dia akan ke kanan, teman-teman. Kalau mau ke bawah, horizontal. Gitu. Atau nggak usah diisi. Secara default dia nanti ke bawah, teman. Coba sih kita nggak usah isi ya. Harusnya dia secara default ke bawah ya. Kita jalankan. Oh, sorry. Secara default dia vertikal. Ya. Kalau teman-teman mau buat dia ke bawah gitu ya, kita bisa kasih orientation horizontal. Nah, tuh, nggak mau. Vertikal. Hmm, Bentar, ada yang lupa saya. Horizontal ini harusnya ada pengaturannya lagi.
Oh, sorry. Kalau vertikal tuh dari bawah ke atas. Apa dari kanan dari bawah ke atas. Kalau horizontal tuh kanan ke kiri ya teman-teman ya. Saya lupa kebalik. Sorry, sorry. Saya kebalik. Nah, kalau vertikal harusnya dia nanti ke bawah. Nah, ya makanya kok kebalik ya. Secara default dia horizontal ya teman-teman ya. Oke, kebalik disorientasi arah barusan. Oke ya. Jadi teman-teman bisa mengatur dia mau ke bawah atau ke kanan. Nah, kalau ke bawah dia vertikal, kalau ke kanan tuh horizontal. Nah, jangan lupa ya teman-teman ya, setelah kita buat layoutnya, kita harus menambahkan elemen atau widget kita ke dalam layoutnya teman-teman. Karena kalau nggak gitu, ya dia tidak akan muncul ya teman-teman ya. Nah, menambahkannya itu pakai .add widget teman-teman. Add underscore widget. Itu untuk menambahkan. Add widget. Nah, setelah kita add widget, baru kita return. Yang di return bukan widgetnya, tapi layoutnya sekarang. Karena satu layout itu udah ada isinya widgetnya teman-teman ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Aman guys? Ada pertanyaan kah? Aman? Aman ya? Nah, apa yang terjadi kalau misalnya saya tambahkan atau add widgetnya itu button dulu nih teman-teman sebelum TXT. Ya, kita button dulu nih sebelum label. Nah, kira-kira apa yang terjadi teman-teman? Kalau seperti ini. Nah, kebalik ya. Jadi kalau teman-teman menukar posisinya, dia juga akan terbalik. Ayo, ayo jalan. Nge-lag. Hmm. Waduh, VSC saya nge-lag nih. Ah, oke, coba kita start lagi. Nggak mau di start ya? Itu udah kebuka kali, Kak. Oh iya, ah iya. Tapi nggak ini ya, nggak muncul di sana. Nggak pop up barusan, nggak kelihatan. Ya, makasih, makasih. Nah, belum saya tutup nih. Oh, kebalik ya. Jadi kalau teman-teman nge-add-nya terbalik ya, dia juga nanti akan kebalik. Ya. Jadi urutan itu masih berlaku ya teman-teman. Oh ya, ini saya nge-spam. Batch. Waduh, habis ke spam. Apa? Nah, sudah. Oh, masih berjalan ya. Bentar, bentar. Masih berjalan. Ya, sekarang VSC saya ngambek ya, guys. Terminalnya nyala terus, guys. Wah, view terminal. Oke, sampai di sini gimana? Aman, guys? Hmm, udah selesai. Oke, aman sampai di sini? Oke ya, aman ya. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Tadi kita udah di layout, sekarang kita akan melanjutkan lagi. Ini ya, teman-teman ya. Cara menempatkan elemennya, teman. Sama kita akan menambahkan yang namanya event ya, teman-teman ya. Oke.
Langsung aja ya kita pakai VSC aja daripada buka tutup ini apa namanya PPT. Oke, nih teman-teman. Coba lihat nomor 4 sekarang. Coba dibuka nomor 4 guys. Nah, oke, sudah dibuka nomor 4-nya. Nah ya. Nah, kalau di nomor 4 sekarang kita punya sebuah ini teman-teman. Ayo, ini apa guys? Ini pelajaran kita di minggu lalu nih. Ini apa nih? Dev. Function. Benar, kita punya function. Nah, basicnya ya kalau kita bilang event ya atau eh, tadi sebutannya apa nih kalau di PPT saya lupa. Ya, event ya kita sebut event. Nah, itu adalah manggil sebuah function, teman-teman, atau do something. Nah, karena kita manggil sebuah function berarti kita harus punya functionnya dulu nih, teman-teman. Nah, di sini di contohnya kita itu kita punya function namanya tst ya, teman-teman ya. Ya, bebas ya namanya mau diganti boleh gitu ya, test gitu ya. Nah, kalau kita ganti namanya di sini, maka di dalam on press ini teman-teman juga harus ganti nih. Tuh. Nih, tergantung sesuai dengan nama functionnya. Nah, karena kita udah belajar function, ya di dalam function ini kita bisa melakukan banyak hal ya. Mau itu print, mau itu kita ngecek gitu ya. Nah, bebas ya teman-teman ya. Mau diberi parameter juga harusnya bisa teman-teman. Nah, tapi nggak perlu pakai parameter dulu, kita seperti ini dulu aja. Nah, pemanggilannya di mana? Nih, di sini ya teman-teman ya. Eventnya ini on press teman-teman. Nah, jadi ketika kita menekan tombolnya, dia nanti akan memunculkan sesuatu. Atau di terminal kita, dia akan ngeprint ini. eh, nah, hello. Tuh, di terminal ya, bukan di terminal. Hello, hello, hello. Nah, selebihnya sama ya kayak nomor 3 tadi. Ya, kita tambahkan ke dalam layout. Oke, gimana? Ada pertanyaan kah sampai di sini? Aman guys sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke, harus aman. Yang lain gimana guys? Aman, aman? Ya, letak bedanya dengan nomor-nomor sebelumnya cuman ini ya. Ada on press sama ada kita function. Tuh. Nah, ini yang disebut dengan event handlernya, teman-teman, atau pemanggilan eventnya. Kita manggil function test. Oke, aman guys sampai di sini? Oh, ada chat nih. Nah, kita coba cek. Bedanya yang tadi sama yang ini apa, Kak? Oh, oke. Bedanya ini ya, ada on press-nya atau ada event handler-nya. Kalau di JavaScript ini sama kayak ada on click-nya ya, teman-teman ya. Oh, jadi bedanya cuma di sini. Nah, kalau di JavaScript ya, teman-teman yang sudah pakai event handler pasti tahu ya, kalau kita panggil on click, biasanya di dalam on click itu kan kita panggil function. Nah, logikanya juga sama ya, teman-teman ya. Di dalam Python pun ketika kita melakukan event handler, dia juga akan memanggil sebuah function, teman-teman. Seperti itu.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Teman guys. Nah, kita juga bisa pakai ini teman-teman ya, on press self ya. Nah, ini teman-teman juga bisa pakai, bisa dicoba ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita jalankan dia nanti ada ininya, ada defaultnya. Ops, error. Oke, gak jadi. Jangan pakai ini deh. Nanti ganti. Nah, kayak gini aja deh paling gampangnya. Oke, gimana sampai di sini? Aman, guys? Ada pertanyaan? Nah, ini teman-teman juga bisa pakai ini ya. Nih, contoh yang lain nih. Kalau kita punya widget, terus kita bind juga bisa nih. Dalam artian kalau kita ukuran widgetnya berubah gitu ya, itu bisa nih. Kita panggil sebuah function pakai bind. Contohnya kayak gini. Oke, aman sampai di sini guys? Aman? Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Oke, yang terakhir dari ini ya, dari apa? Basic dari Kivi itu ada Screen Manager, teman-teman. Nah, Screen Manager ini digunakan untuk mengatur urutan layar ya, teman-teman ya. Jadi kan kita sudah tahu nih elemen, widget ya. Lalu ada layout ya untuk mengatur tampilan widgetnya seperti apa. Yang terakhir Screen Manager. Oke, coba teman-teman buka di nomor 5. Nah, nih, coba nih buka nomor 5 guys. Sekarang jauh lebih kompleks lagi ya. Nah, oke, sudah dibuka guys. Aman, aman guys. Halo. Yang udah buka bisa kasih reaction dong supaya saya tahu. Oke, yang lain gimana sudah buka? Udah ya? Nah, kalau kita bicara soal aplikasi gitu ya, soal website ya, atau apapun itu programnya, pasti ada yang namanya layar ya teman-teman ya, atau screen ya teman-teman. Nah, jadi kumpulan dari widget kita masukin ke dalam layout. Nah, layout itu nanti akan kita tempelkan di dalam screen ya teman-teman ya. Di sini juga ada screen. Nah, kalau kita mau pakai screen, teman-teman harus import ini teman-teman. Screen Manager sama screen. Jadi ada dua import ya. Dalam satu ini ya, from Screen Manager sama screen.
Nah, di sini nih, kalau teman-teman lihat, dia punya yang namanya class first screen ya, first SCR sama second SCR, teman-teman. Nah, oke. Ada yang tahu nggak kesamaan first SCR sama second SCR ini apa, guys? Ada yang tahu? Hello. Ya, masih bersama dengan saya kah, teman-teman? Ya, ini agak susah nih materinya. Oke, kita lihat ada yang jawab di chat. Beda nama. Oh, ya ini bedanya nih, samanya. Kalau nama pasti beda ya. Kalau namanya sama, nanti Beda urutan. beda urutan. Ya, oke. Kurang memuaskan jawabannya, bukan itu. Kok beda? Samanya. Samanya apa nih, guys? Sama-sama apa? Ya. Sama-sama screen. Oke, sama-sama screen. Ya, bener ya, sama-sama screen. Kenapa kok bisa screen? Ya, karena ini teman-teman. Dia adalah turunan ya atau descendant dari class screen ya, teman-teman ya. Nah, kalau dia udah turunan class screen, dia sudah dianggap screen atau layar ya. Nah, di dalam layar itu ada dua function utama. Pasti ya. Pertama itu adalah init ya, teman-teman ya, atau constructor. Dan dia punya parameter name ya, teman-teman ya. Jangan lupa ini constructor ya. Kita bisa kasih parameter di sini. Semoga masih ingat ya. Nah, nih, terus teman-teman pakai ini nih, super init name sama dengan name. Maksudnya apa gitu ya? Maksudnya ini adalah kita manggil konstruktor dari super class atau screen class ya, teman-teman. Tuh. The name of the screen must be passed to the constructor of the screen class. Nah, ini perlu ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman pasti pakai ini. Nah, baru di bawahnya ini teman-teman bisa tambahkan widgetnya seperti yang tadi ya. Nah, terus teman-teman juga bisa tambahkan function gitu ya atau metode. Di sini nggak perlu di return karena ya udah ini di konstruktornya teman-teman ya. Tapi perlu kita pakai yang namanya add widget pakai self ya teman-teman ya. Self add widget button. Ini seperti ini. Jadi tombolnya ya jangan lupa dimasukin ke first screen ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau buat layout ya nanti juga dimasukin teman-teman ya di ini self dot add widget layoutnya apa teman-teman gitu. Nah, metode kedua ya, selain kita punya constructor, di sini teman-teman dibebaskan untuk membuat function atau metode lain. Nah, contoh di sini ada next ya, teman-teman ya. Nah, next ini apa? Next ini adalah digunakan untuk memindah halaman. Tuh, teman-teman bisa pakai ini, Save Manager, untuk pindah halaman ya. Pindahnya kemana? Ini, pakai yang namanya current. Tuh, second. Sama ya, di second screen juga ada dua metode yang dicontohkan ya. Yang pertama itu adalah ini, function konstruktornya. Yang kedua metode bebas gitu ya. Tapi di sini kita punya next ya tuh. Jangan lupa dikasih self ya teman-teman ya. Supaya dia manggil function yang tepat. Oke, gimana teman-teman? Sampai di sini dulu sebelum kita turun ke bawahnya. Aman guys? Ya, jadi ada konstruktornya ya. Yang perlu di konstruktor itu ada name-nya teman-teman ya, namanya. Nah, nanti akan dimasukkan ke dalam sini ya, dipasingkan datanya di sini.
Nah, setelah itu di bawahnya teman-teman bisa membuat elemen atau widgetnya. Nah, jangan lupa elemen dan widgetnya itu di-attach atau dimasukkan ke dalam self ya teman-teman ya. Pakai add widget. Tuh, seperti ini. Lalu teman-teman juga bisa buat function atau metode yang lain ya, yang digunakan untuk event handlernya. Contohnya di sini pakai next untuk pindah halaman. Pakai manager.transition direction itu untuk geser kanan kirinya ya. Lalu untuk halaman berikutnya ini pakai ini current ini. Oke, sampai di sini gimana guys? Aman? Aman guys? Masih ngikutin saya? Ya, terus kalau teman-teman scroll ke bawah, nah sama kayak yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, di dalam build-nya ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman baru pakai yang namanya Screen Manager. Gunanya apa? Screen Manager ya itu untuk menambahkan screen-nya ya teman-teman ya. Kita tampung screen yang tadi dimasukin di Screen Manager teman-teman. First screen sama second screen. Nah, perhatikan juga ya teman-teman ya, urutan itu penting gitu ya. Kalau teman-teman menambahkan first screen dulu, berarti yang secara default tampil pertama itu yang first screen teman-teman. Kalau kita ganti urutannya second screen, maka yang muncul pertama adalah second screen. Nah, jadi tergantung urutan penambahannya ya. Kayak tadi ya teman-teman ya, kalau widgetnya ditambahkan duluan di dalam box layout, maka yang widget yang ditambahkan itu akan muncul di atas atau muncul di paling kiri gitu. Nah, yang di return di sini sekarang bukan widget, bukan layout, tapi screen manajernya, layarnya, teman-teman. Oke, sampai di sini gimana, guys? Ada pertanyaan kah? Sampai di sini dulu, sampai di sini dulu. Aman, guys? Apakah teman-teman masih ngikutin saya? Ya, sampai kopinya Alfa sudah habis ya. Oh, belum, belum habis. Gimana, guys? Yang lain aman? Ya, kalau mau dicermati bisa dicermati dulu gitu ya. Kalau mau ditanyakan bisa ditanyakan dulu. Nah, sehabis ini kita coba praktek. Ingat ya, programming itu seperti ini teman-teman. Setelah kita belajar teori, itu kita harus praktek. Ibarat gado-gado tanpa kerupuk ya teman-teman ya. Programming tanpa praktek itu nggak lengkap teman-teman. Ya, jadi harus dipraktekin ya teman-teman ya. Ayo, yang minggu lalu yang sudah mengerjakan siapa nih? Mengerjakan semuanya nih. Atau jangan-jangan setelah setelah sesinya berakhir teman-teman langsung tidur ya kok. Hmm, materinya berat ya kok. Ya, Bu, semangat, semangat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu, guys. Nah, kita coba jalankan aja dulu ya aplikasinya. Belum saya jalankan, guys. Nah, oke. Nah,
Udah pindah halaman ya, geser kanan. Nah, layoutnya HP gini. Oke, aman guys sampai di sini. Ada pertanyaan dulu? Which kok ini salah. Mana? Ada pertanyaan kasih. Oke ya. Ya, ini posisi. Nah ini ya. Oke, ini tambahan. Ya, teman-teman juga bisa mengatur ukurannya ya pakai ini. Tuh, ada size hint ya teman-teman ya. Nah, dia bisa pakai X, Y untuk ininya apanya? Koordinatnya teman-teman ya. Nah, titik 5 sama titik 4 di sini itu bukan bukan 5 sama 4 ya, tapi 50% sama 40% dari layar ya teman-teman ya. Kalau X berarti dari lebar, kalau 4, kalau ini Y berarti itu dari tinggi teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngatur kayak gini ya, tuh size hint. Nih, bisa pakai nan juga ya. Bisa seperti ini. Nah, tuh. Nih. Nah, teman-teman nanti bisa coba aja langsung. Nah, coba nih. eh saya kasih sedikit challenge nih, teman-teman. Bisa nggak teman-teman buat kayak gini nih? Nih, contoh-contoh. Kita punya satu layar gitu ya. Ah, gini aja deh, gini aja deh. Nah, nah, ada yang bisa buat kayak gini, teman-teman? Atau udah panas semua nih otaknya? Ada yang bisa, ada yang bisa? Nah, coba teman-teman kerjakan yang ada di mana ini? eh ini di apa namanya? Platform ya, di LMS yang nomor 2 guys. Nah, coba guys, nomor 2 guys. Duh, oh my God. Hmm, gitu. Aduh, harus login lagi ya. Oke. Duh, coba teman-teman kerjakan nomor 2 nih. Nah, nomor 2 ada 3 soal ya. Teman-teman coba kerjakan. Itu sama kayak yang barusan saya tunjukkan di
di PPT teman-teman. Hmm. Nah, wah pakai bahasa Rusia guys. Ada yang tahu artinya nggak nih? Ya ini ya, contohnya kayak yang di PPT aja. Nah ini, nih. Mana mana mana. Nah ini guys. Tuh. Nah, mana layar pertama kita? Nah, layar utama kita kayak gini. Coba teman-teman screenshot dulu nih untuk mengerjakan tugasnya ya. Ini layar utama kita atau layar pertama kita. Ada 1 sampai 4. Nah, ini ya layar pertama kita ya. Ingat layar ya guys ya. Nah, layar kedua kita itu bentuknya kayak gini teman-teman ya. Nah, bentuknya kayak gini nih. Tuh. Nah, coba teman-teman screenshot layar kedua kita. Bentuknya kayak gini. Nah, dia munculin choice gitu ya. Terus ada enter password. Nah, sama ada 2 tombol ya di bawahnya. Ada input text sama ada 2 tombol. Layar ketiganya, bentar. Nah, layar ketiganya bebas ya kelihatannya teman-teman ya. Nah, layar ketiganya bebas soalnya nggak ada contohnya. Nah, layar keempatnya teman-teman buat sebuah ini teks di mana namanya di konsol ini. Nah, ada yang bisa? Atau gini deh, saya kasih challenge nih. Bagi yang bisa, minggu depan saya tambahkan 20 algo koin. Algo koinnya bisa buat beli Robux, guys. Ada yang masih main Roblox gak di sini? Nih, coba ya teman-teman ya, yang di Visual Studio Code. Nah, ini ya, layar pertamanya kita bentuknya kayak gini. Nih, kalau teman-teman mau ngerjakan bisa di screenshot. Ini layar pertama kita kayak gini. Layoutnya ya, screenshot aja. Layar kedua kita udah di screenshot. Nah, screenshotin aja deh. Nah, layar pertama. Nah, layar kedua kita bentuknya kayak gini tuh. Layar kedua. Layar ketiga tampilan bebas ya. Nah, layar keempat bonus teman-teman menampilkan semua apa ya? Menampilkan tombol bila ditekan print. Nih teman-teman, coba kerjakan seperti ini. Oke, bisa? Ya, saya harap teman-teman kerjakannya di VSC dengan baik gitu ya. Oke, saya harap teman-teman kerjakan nanti minggu depan coba saya tanyakan. Kalau sudah ada yang berhasil, nah, saya kasih algo koin. Oke teman-teman, bisa? Atau sudah pada hilang semua nih guys? Halo, aman kah guys? Aman sampai di sini? Pusing nggak? Susah. Oke, oke, oke. Eh, ya udah deh. Gini aja. Kalau teman-teman mau tahu jawabannya seperti apa ya, minggu depan bisa join lebih awal dulu. Nanti saya akan berikan jawaban untuk challenge hari ini. Oke, teman-teman? Oke. Ya, semoga teman-teman join lebih awal ya. Oke, ya sudah malam gitu ya. Sudah pusing semua ya teman-teman ya. Gimana kelas kita hari ini, guys?
Sudah susah? Eh, sudah mabuk semua? Oke. Ya, karena sudah malam, kelasnya saya akan akhiri, teman-teman. Nah, sebelum saya akhiri, seperti biasa ya, kita review dulu. Hari ini kita belajar apa aja, guys? Wah, udah gak nyantol semua nih. Belajar apa aja, guys? Kivi, oke. Terus di Kivi ada apa aja, guys? Ada kode, oke ya bener ada kodenya ya. Tapi ada apa, guys? Ya, ada widget ya, teman-teman ya, untuk kita menampilkan sebuah elemen gitu ya, teman-teman ya. Kita bisa buat tombol, bisa buat label itu pakai widget. Lalu kita bisa mengatur ya tampilan widget kita ke dalam sebuah layout. Nah, lalu kita bisa buat juga yang namanya layar ya, pakai script. Oke, terakhir pertanyaan nih. Kivi itu apa, guys? Ayo, ada yang masih ingat gak tadi di awal nih? Kivi itu apa, guys? Modul. Oke, modulnya gunanya untuk apa nih? Ya, modul untuk membuat sebuah tampilan aplikasi ya, teman-teman ya. Sama seperti kayak PyQt, cuman kalau di sini lebih ke arah untuk aplikasi Android atau enggak OS. Oke, tidak ada pertanyaan kah sampai di sini? Oke ya, saya harap teman-teman mencoba challenge-nya ya, teman-teman ya. Semoga ada yang mencoba gitu ya. Oke, minggu depan kalau bisa join lebih awal, tak tunjukin hasilnya. Eh, oke, kalau misalnya ada teman-teman ada pertanyaan lebih lagi atau dalam mencoba ada yang bingung gitu ya, bisa tanyakan langsung di dalam grup ya, teman-teman ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu.